Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Lover, balik lagi bersama Gen Review. Kali ini kita mau review dan serah terima pekerjaan rumahnya Pak Pungki. Nah, rumahnya Pak Pungki ini ada di Desa Pungging, Kabupaten Mojokerto, Mojosari ya, Mojosari. Alhamdulillah proyek ini selesai dalam waktu 5 bulan. Waktu itu kontraknya sekitar 6 bulan. Rumahnya Pak Pungki ini konsepnya adalah tropical Scandinavian, beda dari rumah-rumah sekitarnya, mungkin biar lebih fresh ya atau lebih unik. Rumah ini ukurannya 8 kali 12 ya, 8 kali 12. Awalnya standar perumahan banget, dan bisa dilihat depan ini waktu itu kita nggak ada ruangan ini hanya tempat duduk, sekarang buat ruang usaha dari istrinya Pak Pungki, klinik kecantikan. Oke, kita intip bareng-bareng. Oke, untuk area depan ini tingginya kurang lebih 6 meter dari ujung sana ya sampai bawah ini. Kita pakai tali air karena konsepnya industrial ya. Kita pakai tali air dan ada lubang-lubang ini 4 ya. Bisa dilihat ada tali air. Untuk tali air ini lebarnya kurang lebih 2 cm sampai atas, bisa dilihat. Oke, terus area sini ini ada taman. Kalau pohon-pohon ini atau bunga ini dari kliennya, dan di sebelah sini ada tali air. Tali air ini sama ukurannya 2 cm ya. Ada lampunya dan ada lampu tempelnya 2 sorot atau 2 arah seperti itu ya. Bagian sebelah tengah rumah ini kita ada cutting laser dengan ketebalan plat ini 2 mili ya, 2 mili, dan ada lampu ini ya, lampu kolomnya. Kita ke area carport dulu. Carport ini luas banget, bisa buat parkir mobil besar seperti Innova, Fortuner dan sejenisnya. Oke, untuk carport ini lebarnya 4 meter kali kurang lebih sekitar 5,5 meter ya. Untuk carport ini pakai keramik ya, pakai keramik dengan motif batu sika. Ukuran keramik ini kurang lebih 40 kali 40. Motifnya keren. Jadi kita bisa memadukan warna keramik dengan nuansa rumah. Oke, ini sebelah kiri kita pakai lampu sorot 2 arah. Ini 3 watan, 3 watt ada 4. Ada tali air, sama ini 2 cm. Ini manual, kita bikinnya manual ya. Ya, atapnya pakai spandek. Ini atasnya pakai spandek, tapi di bawahnya ini ada plafonnya supaya agak lumayan gini. Ini dari kliennya ya, dari kliennya. Kita hanya upgrade. Jadi awalnya rumah ini dulu teras, karena beliau ini usahanya klinik kecantikan. Kita bikinkan ruangan untuk klinik kecantikan, buat ini ya, buat facial dan perawatan dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kita masuk ke ruangannya. Oke, kita di depan dulu ya, kita jelaskan. Untuk batu alam ini kita pakai batu alam ukuran 15 kali 30, tapi batu alam ini dari kliennya, kita hanya jasa pasang aja waktu itu. Oke. Pintu kita pakai aluminium, warna putih dengan kaca ini 5 mili standar ya. Cukup luas untuk ruangan klinik kecantikan ini. Kurang lebih ukurannya 4,5 kali 4. Ruangan ini dengan plafon PVC kombinasi plafon upceiling gipsum. Tinggi plafon ini kurang lebih 3,7, cukup tinggi. Ada lampu kolomnya, lampu LED, dan lampu LED ini ada 3 warna ya, putih, white brown, sama kuning ya. Jadi bisa dipindah-pindah warnanya. Mungkin bisa langsung saya contohkan ya, saya tunjukin.
Nah, ini warna kuning, ini red one. Kalau lampu yang tengah ini hanya satu warna, kurang lebih 18 watt. Kita langsung ke ruang tamunya. Di sebelah kiri ruang tamu atau teras depan ruang tamu ini ada jendela dengan ukuran sekitar 50 kali 180. Ya, ini jati. Kaca tebalnya 5 mm. Oke. Nah, lantai ini berukuran 120 kali 60. Grade A ini ya, grade A. Motifnya sama Carrara, redem juga sama. Nah, ini ada di dinding ini ada granit 60 kali 60. Oke, karena kami sudah izin sama beliau dan saya juga sudah diizinkan masuk rumahnya, kita ke ruang tamu. Bisa dilihat ruang tamunya. Sebenarnya ruang tamu ini nggak lebar banget, tapi cukup buat tamu ada sekitar 5 atau 6. Ruang tamu ini berukuran kurang lebih 3 meter kali 3 meter. Ya, menurut kami cukup lah. Tingginya ruang tamu ini kurang lebih sama dengan yang di klinik kecantikan, dengan plafon PVC sama upceiling gipsum. Sama kayak yang sana 5 watt, ada lampu kolomnya, untuk lampu utamanya 18 watt. Oke, sekarang kita berada di ruang tengah. Ya. Ruang tengah atau ruang keluarga atau dapur cukup luas. Luasnya ini 3,5 kali kurang lebih 4 meter, cukup luas. Tapi untuk atapnya agak pendek ya, 3,5. Ada voidnya. Ada voidnya supaya nggak terlalu makan biaya untuk listriknya. Kita selalu mengutamakan pencahayaan supaya irit juga untuk listriknya ya. Jadi ada voidnya. Voidnya ini kurang lebih 120 kali 60. Nah, ini yang ada yang unik dari ruangan ini karena permintaan kliennya kayak catur, mungkin pemain catur Pak Bungki. Ya, ini keramik warna hitam putih diagonal, motifnya diagonal. Sebenarnya kalau pemasangan keramik ini agak lumayan menghabiskan material, agak cukup lumayan banyak ya. Karena potongan-potongan seperti pojok-pojok ini bisa dilihat ya. Terus pemasangannya juga agak lumayan ini juga ya, agak lumayan rumit juga. Oke, sekarang kita berada di dapur. Dapur ini kurang lebih sekitar 2,5 kali 1 meter. Tinggi ini sama, kita juga mengukur dapur ini juga ada rumusnya ya kawan-kawan ya teman-teman. Jadi jangan salah, dapur ini kalau kita salah perhitungan kita bisa capek pinggang atau masak ini kan cukup lumayan lama. Jadi ada perhitungannya seperti ini, mungkin dari saya seperti ini ya. Tinggi dari kliennya itu berapa? 170 bagi 2 dan ditambah 2 cm. Ukurannya kurang lebih ini 85 ya. Ya, contohnya seperti itu. 85. Tinggi dari dinding ini 65 cm. Cukup enak buat masak, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek juga. Ada sink kedalamannya ini kurang lebih 35 cm dengan lebar 50 cm. Ada keran angsa ini bisa di bolak-balik bisa digeser-geser ke kiri, cukup fleksibel ya. Oke. Sekarang kita di ruang tidur anak. Ruang tidur anak ini kurang lebih 3 meter kali 3 meter. Cukup luas, lantainya juga 120 kali 60 dengan motif random Carrara sama ya dengan ruang tamu. Dipan ini dari kainnya. Tingginya plafon ini sama dengan ruang tengah. Ada voidnya. Tapi void ini lebih kecil karena menyesuaikan dengan ruangannya. Kurang lebih berapa ini? 60 kali 90.
Ada lampunya 18 watt. Sekarang kita bisa lihat kamar tidur utama Pak Bugi. Ini pakai kayu jati, sliding, dan lantai ini sama 120 x 60, motifnya Carrara. Lampunya kita pakai 18 watt sama dengan lampu-lampu utama yang lainnya. Tempat tidur ini dari kliennya, lemari ini juga sama dari kliennya. Kita hanya renovasi rumahnya aja dan nggak pakai furnitur. Sekarang kita mau lihat ruang kamar mandi ya. Jadi sebenarnya kamar mandi ini nggak terlalu lebar juga karena juga kita menyesuaikan dengan denanya ya. Kamar mandi ini kurang lebih ukurannya 80 cm. Tapi panjangnya 2 meter 20. Tapi cukup bagus. Keramiknya sampai atap sampai plafon kurang lebih 2,8 tingginya. Ada kursi duduknya pakai triliun. Ada flash seperti itu, ada shower, bak mandi dari kliennya, ada afur, kita pakai afur besi. Untuk keramik lantainya, untuk granit lantainya ini motifnya motif teraso ya, teraso warna putih, warna krem. Oke, sekarang kita ada di ruangan cuci jemur kering. Untuk lantainya kita pakai keramik motif kayu ya. Dengan lebar kurang lebih 2,5 kali 2 meter. Ini ada colokan buat mesin cuci, ada keran buat mesin cuci, sama ini juga buat wudhu atau buat cuci basah atau yang lain. Dan ada voidnya lagi. Voidnya ini sama dengan ukuran di dapur, seperti itu. Cukup tinggi voidnya. Bu, waktu itu budgetnya 170. Ya. Ada hidup sekitar 3 kali ya Bu ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan di awalnya tadi, banyak klien yang menanyakan ke kami, Pak, kira-kira kalau pembangunan di pertengahan perjalanan bisa nggak nambah? Bisa Bu ya? Sampai 3 kali bayarnya. Jadi 2 kali adendum, jadi 3 kali RAB, nilainya 200 berapa? 30 atau 35 tadi ya Bu ya? Kurang lebih. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya minta testimoninya seperti apa, tanggapan dari pelayanan GI Nusantara atau pembangunan dari awal atau konsultasi dari awal sampai benar-benar berakhirnya seperti apa. Gak apa-apa Bu, jujur. Puas nggak puas silakan dibicarakan atau disampaikan di sini biar netizen jangan hanya puasnya aja yang disampaikan. Mungkin pekerjaan saya ada yang salah, silakan, nggak apa-apa. Jadi menurut pengalaman kami dari awal ketika kami itu berkonsultasi ke PT GE, ya. Keuntungannya sih selama kita pakai vendor, jadi kita nggak ribet-ribet lagi mikir nanti untuk pembayaran tukangnya per harinya berapa, takut bengkaknya berapa, jadi kita sudah tercover, kita punya budget berapa, habis itu selesainya berapa bulan di dalam perjanjian ataupun MOU itu sudah ada sekitar 5-6 bulan, jadi kita bisa memperkirakan di dalam 5-6 bulan itu paling tidak proyeknya sudah selesai. Itu yang pertama, keuntungan yang kami dapat. Kemudian yang kedua ketika di dalam perjalanan dalam pembangunan ini ada suatu hal yang kurang cocok ataupun kurang pas, kita tinggal telepon ke pihak GE apa yang kurang pas, tinggal kita bicarakan. Tanggapannya Bu? Jadi tanggapannya saya merasa sangat puas dengan hasil yang saya dapatkan dengan mengeluarkan uang 235 juta, tapi hasilnya sesuai investasi ya? Iya, jadi kalau orang bilang sih ketika bertanya ini habisnya berapa, pasti mahal, dikiranya habis sekitar 500 juta. Padahal enggak, padahal habisnya sekitar 235 juta aja. Jadi ya luar biasa lah hasilnya.
Jadi kalau untuk kelebihannya, untuk kekurangannya dari kami apa Bu? Supaya kita bisa memperbaiki, mungkin ada permasalahan di lapangan, nggak apa-apa dijelaskan aja. Jadi untuk kekurangannya sih ada. Untuk yang awal-awal dulu itu kan yang pertama dulu itu kalau nggak salah ada satu tukang, kalau nggak salah baru itu ya Mas Nanang ya. Jadi ini sesuai dengan lapangan ya. Yeah. Jadi waktu itu pertama itu pengecoran kalau nggak salah di pengecoran di samping pintu-pintu ini. Jadi dia itu ngecornya itu nggak nempel, nggak masuk ke dalam saya tembok. sendiri aja perempuan ngerti. Jadi saya nggak ngerti bangunan, cuma dalam hati saya loh ini kok bener nggak itu? Nggak masuk di dalam ini, nggak tertanam di dalam temboknya, tapi kok hanya nempel. Cuma saya kan belum berani untuk konfirmasi dengan Pak Nanang. Tapi setelah diganti jadi berapa tukang, untuk yang terakhir ini Pak Slamet ya itu cukup bagus, sangat bagus lah kalau Pak Slamet ini menurut suami saya ya. Pak Slamet orangnya nganut, terus hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk hasil progres kami sesuai Bu ya, untuk ekspektasinya sudah cukup puas ya. Sesuai. Oke, jadi di kami, jadi saya jelaskan, kita itu nggak semuanya proyek-proyek kita itu berjalan dengan lancar, terus nggak mungkin kita nggak ada masalah. Tetapi saya juga sudah menjelaskan ke Pak Bogi dan Ibu ini juga, Bu, pastinya pekerjaan nanti pasti ada masalah, Jadi ketika kita ada masalah, kita juga tanggung jawab. Sampai rumah ini benar-benar selesai pun saya tanggung jawab, ada garansi ya. Bahkan hari ini aja tadi ada garansi bocor Bu ya. Ada beberapa titik yang bocor, tetapi ada satu titik yang belum ketemu. Mungkin nanti pas hujan Bu ya kita ini. Jadi kembali ke pertanyaan yang Ibu tadi atau komplain yang tadi, emang waktu itu memang ada salahnya dari kami, tetapi kita langsung responnya dengan baik, langsung tak ganti tukangnya dan langsung tak rubah untuk strukturnya. Emang waktu itu emang kesalahan dari kami seperti itu ya. Jadi mohon maaf Bu ya, tapi tetap kita bisa memperbaikinya dan responnya sangat cepat Bu ya. Alhamdulillah. Jadi emang bisa dirasakan responnya kami, makanya coba ke JI Nusantara kayak apa sih seperti itu ya Bu ya. Jadi hari ini sesuai dengan janji kita, saya serah terimakan pekerjaan ini dengan keadaan tidak ada komplain lagi ya Bu ya. Tetapi masalah garansi kita tetap berlanjut sesuai dengan kontrak kita. Garansi waktu itu saya mungkin bisa dilihat di kontrak nanti Bu. Kalau ada bocor, kalau ada lampu mati, kalau ada permasalahannya apa aja, tolong disampaikan ke kita langsung segera berangkat karena kita punya service car 24 jam seperti itu. Ya Bu ya. Oke, saya terima kasih sudah memakai jasa kami. Mudah-mudahan rumah ini menjadi berkah dan usahanya semakin lancar Bu ya. Amin. Oke. Terima kasih sudah mengikuti review kami di rumah Pak Pungki. Jangan lupa share dan like video kami. Oke, salam dari kami JI Nusantara. Serat seru.